Bismillah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bertemu bertiga. Saya sebagai coach bernama Rizal Hamzah. Saya Zainur Rafiqur Rahman sebagai koci. Saya Lalatu Zakia Derajat sebagai supervisor. Baik, hari ini kita mau melakukan praktek kucing. Masya Allah, Pak Rafiq, gimana kabarnya ini Pak Rafiq? Agak lesu Pak, saya bingung Pak. Soalnya gini istri saya itu kayaknya Pak, kan orangnya cemburuan memang. Terus masalahnya itu di sekolah saya itu ada guru muda Bapak, yaitu masih single. Nah, Oh gitu, bentar-bentar sik. Tadi saya itu ya dari kejauhan tadi itu melihat sampean itu kan waktu acara ngeliat sampean, duh kok enek Pak Rafiq, kok lesu bener, ternyata bener punya masalah itu iya sampean. itu Pak, saya juga bingung ini sekarang ini. Ya apa soalnya gini Pak, saya kan jadi kerja itu nggak tenang gitu loh Pak. Jadi setiap pulang ke rumah itu mesti sudah ditanya sembarang gitu loh. Ditanya sembarang tentang orang itu. Padahal saya sudah jelaskan beberapa kali, saya tuh tidak punya hubungan apa-apa, chat pun jarang, tapi tetap dicurigai begitu. Nah, itu gimana kira-kira ya Pak ya? Mungkin sampean baru nikah lah, berapa tahun tak sampean nikah Pak Rafiq? Saya dari 2011 Pak. 2011. Berarti sudah berapa tahun nih Sudah 10 tahun 2011? lebih. 10 tahun lebih Pak Rafiq. Kalau 10 tahun lebih dengan kondisi seperti ini, saya rasa wajar mungkin seperti itu Pak Rafiq. Kalau ada yang muda, tapi coba kita gali lagi Pak Rafiq. Pasti ada sebab dan akibatnya Pak Rafiq. Kalau yang dari awal Pak Rafiq nikah, itu apakah seperti itu enggak kira-kira sikapnya istri? Sebetulnya Pak memang seperti itu Pak. Cuma kan gini, awal-awal saya kerja ini kan saya baru pindah Pak, baru mutasi. Baru mutasi itu, nah ketika baru mutasi itu saya kan baru di lingkungan baru. Jadi di lingkungan lama saya tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah seperti ini. Nah ketika di lingkungan baru itu baru ada masalah seperti ini. Tapi di awal-awal juga tidak ada masalah sebetulnya. Tapi di akhir-akhir ini tiba-tiba ada muncul begitu masalahnya gitu loh Pak. Itu saya bingung akhirnya begini. Ini gimana caranya ngatasinnya itu Pak? Kalau dulu awal-awal nikah, apakah istri seperti itu Pak Rafiq? Istri itu kan mungkin trauma mungkin Pak ya, karena kan sebelumnya istri saya pernah dihianati laki-laki begitu. Nah mungkin apa karena trauma itu jadi dibawa kepada saya gitu loh Pak. Mungkin itu saya juga bingung itu Pak. Padahal awal-awalnya sebelumnya enggak gitu ya. Terus Enggak. di tempat baru karena ada kejadian guru muda aja sensitif gitu ya. Jadi sejak kedatangan guru muda itu istri saya menjadi sensitif begitu Pak. Iya, menurut saya itu kan wajar ya. Terkadang kalau suatu hal yang itu membahayakan bagi dia dan apalagi kalau masa berkeluarga itu akhirnya jadi protek itu istrinya itu Pak Rafiq. Tapi perlu digali Pak Rafiq, perlu dilihat itu. Selain itu ada nggak hal-hal yang membuat istri itu menjadi semakin cemburu gitu? Oh ini Pak, kan ini di sekolah saya itu laki-lakinya hanya saya selain kepala sekolah. Terus kemudian yang lain itu guru perempuan dan kebanyakan sudah berkeluarga. Hanya satu itu yang tidak berkeluarga, yang guru baru itu. Nah setiap ada kegiatan biasanya kepala sekolah itu menyuruh saya sama dia untuk ikut rapat, untuk kalau misalnya ada kegiatan pramuka itu saya mesti sama dia yang disuruh, bukan keinginan saya itu sebetulnya Pak. Cuma itu dari kepala sekolah yang memerintahkan kami berdua untuk tugas ke sana gitu. Mungkin akhir-akhir ini memang sering-sering begitu gitu loh. Mungkin karena itu juga apa ya yang akhirnya membuat istri saya itu begitu gitu loh Pak. Baik, sampean selama ini ada nggak hal-hal yang dilakukan? Kan tadi ceritanya banyak sekali sebenarnya kejadian dari A, B yang baru terus belum nikah itu kan berpotensi untuk istri cemburu. Ada nggak hal-hal selama ini yang sudah sampean lakukan yang membuat istri itu lebih percaya sama sampean kalau
sebenarnya kita nggak ada hubungan apa-apa gitu. Saya sudah berusaha Ya, sudah. seterbuka mungkin sama istri saya, Pak. Apapun yang saya alami itu saya mesti cerita. Terus handphone saya juga semuanya sandinya juga istri saya tahu. Setiap pulang meskipun istri saya ngecek HP saya nggak ada masalah gitu loh. Jadi saya pasti cerita begitu. Cuma ya itu masih tetap begitu. Masih tetap ya berkurang sih sudah, tapi tetap seperti itu gitu loh, Pak. Sudah lumayan berkurang dengan berbagai yang sudah sampean tempuh tadi, yang sampean katakan tadi katanya sudah HP sudah terbuka, jenengan sudah terbuka. Kira-kira upaya jenengan yang sudah sampean lakukan tadi itu kalau dia dari angka 1 sampai 10 sudah berapa usaha? Kalau usahanya saya sudah maksimal, Pak. Sudah di angka berapa kalau rentan angka 1 sampai 10 usaha sampean untuk keterbukaan, terus HP tadi sudah diberikan gitu. Apakah HP-nya diberikan tapi tertentu atau mungkin kira-kira dari situ berapa angka 1 sampai Mungkin 10-nya? sudah 9 mungkin, Pak. Sudah 9. Iya. Sampean sudah merasa 9 ya? Iya. Iya, berarti bisa dimaksimalkan lagi keterbukaannya itu. Eh, dengan cara apa Pak Rofik mungkin biar lebih maksimal usahanya itu? Apakah ini mungkin, Pak ya, ketika ada tugas-tugas di luar sekolah mungkin saya harus lebih memberikan kepada orang lain mungkin, Bapak ya, sehingganya apa nanti kan yang ditugaskan tuh bukan saya lagi, jadi atau pokoknya yang penting jangan sama dia, mungkin begitu, Pak ya. Jadi karena kan ini kan awal masalahnya kalau saya pikir ini gara-gara saya sering ditugaskan sama dia itu kalau tugas luar sekolah itu loh, Pak. Ya, Masya Allah. Baik, iya. Seperti itu langkah yang tepat juga Pak Rofik. Jadi yang sudah keterbukaan jenengan itu bagus, HP tidak dikunci bagus. Tadi itu sudah berusaha sebenarnya sudah mulai menghindari juga, tapi masih belum maksimal kan. Jenengan bisa dimaksimalkan lagi semua. Pasti saya yakin pasti ada kebaikan itu. Terus selain itu ada nggak usaha lain Pak Rofik untuk supaya istri tidak cemburu atau keluarga itu menjadi lebih harmonis Pak Rofik? Mungkin butuh jalan-jalan, Pak. Oh, jalan-jalan ya. Iya, mungkin seperti Iya, apa, gitu. apa perempuan tuh butuh piknik, Pak ya. Nah, Kalau betul mungkin itu, di Pak Rofik. Rizal itu mungkin pernah punya pengalaman begitu. Iya, kalau saya sudah 10 tahun lebih juga anak 4 Pak Rofik. Ya harus ada saya ada waktu khusus sih, tapi kalau Pak Rofik sudah mulai mungkin itu bisa dimaksimalkan lagi, itu bisa menambah poin untuk tidak cemburunya mungkin Pak Rofik. Oh iya, rekreasi berarti, Pak ya. Iya, Masya Allah, iya betul Pak Rofik. Berarti butuh rekreasi, Pak. Iya, seperti itu Pak Rofik. Iya, iya. Terus komitmen Pak Rofik ini, komitmen Pak Rofik kalau sudah seperti itu apa yang membuat Pak Rofik itu bisa lebih berkomitmen melakukan itu Pak Rofik? Yang jalan-jalan keterbukaan semuanya itu biar Sepertinya saya harus membuat istri saya itu lebih rileks lagi, Pak. Ya tadi itu rekreasi, bisa juga keterbukaan tadi, dan itu untuk penugasan di luar sekolah mungkin saya untuk sementara mengajukan istirahat dulu untuk tugas di luar sekolah, supaya tidak untuk menenangkan suasana dulu, karena biar kalau istri saya tenang kan saya kerja juga enak gitu. iya, baik Masya Allah bagus Pak Rofik, saya dukung mudah-mudahan terus langgeng sakinah mawadah warahmah keluarganya gitu Pak Rofik. Amin. Saya juga terima kasih Pak Rizal sudah melayani saya untuk bikin pikiran saya terbuka sehingga menemukan solusi yang baik. Biasa Pak Rofik, kita sama-sama laki Iya, ya kita itu, harus Pak. tahulah perempuan tuh perlu seperti itu emang butuh maksimal Mumet, juga. saya mumet kadang tuh pikir iya. otak itu Pak saya, Pak. Aduh. Yes, terus semangat Pak Rofik Oke. ya. Iya. Oh, Terima kasih saya, Pak. Terima kasih saya. iya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Zakiyah Derajat sebagai supervisor dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Rizal sebagai coach dan Pak Rofik sebagai coach. Di sini saya akan melakukan sebuah konfirmasi di antara coach dan coach. Bahwasannya berdasarkan dari observasi yang sudah saya lakukan, yang pertama sebagai coach,
coach ini menanyakan ya tujuan kepada coach. Kemudian coach sudah melakukan secara keterbukaan. Kemudian yang selanjutnya coach ini sudah berusaha melakukan present dalam arti dia benar-benar kehadirannya itu hadir dengan seutuhnya. Kemudian selanjutnya di sini coach itu sudah berusaha menuntun agar coach ini bisa menemukan sebuah solusi. Kemudian coach ini sudah mendengarkan secara aktif mulai dari awal sampai akhir dari alur cerita, dan coach ini sudah berusaha untuk mengajukan sebuah kata kunci sehingga coach ini bisa menemukan sebuah solusi. Kemudian selanjutnya untuk coach, berdasarkan dari apa yang sudah saya lihat tadi percakapannya, coach ini tadi sudah melakukan sebuah keterbukaan terhadap masalahnya, di mana masalahnya tadi seorang ini ya, istri dari Pak Rafiq ini, dia ini agak sedikit cemburu terkait dengan ini temannya yang saat ini masih muda dan menjadi guru di sana. Nah, maka dari itu coach ini tadi sudah melakukan sebuah keterbukaan kepada coach, dan memang coach ini sudah juga berusaha untuk menemukan sebuah solusinya. Kemudian coach juga bersifat terbuka dari awal sampai akhir, dia sudah menyampaikan masalahnya, kemudian menemukan sebuah solusi. Dan saya lihat coach ini sudah nyaman ketika dia ini melakukan sebuah percakapan, dan coach ini juga terarah untuk bisa menemukan sebuah solusinya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.